Faslun, ini adalah pasal fi ahkamir raj'ati, tentang hukum-hukum raj'ah. Ar-raj'atu adapun raj'ah bi fathir ra'i dengan fathahnya ar-ra, wa hukiya dan diceritakan kasruha apa kasrahnya ar-ra. Wa hiya adapun raj'ah lughatan secara bahasa al-marratu minal wuju'i, ialah masdar marrah minar ruju'i dari rujuk. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak radduz zaujati ilan nikahi, ialah mengembalikannya istri ilan nikahi terhadap nikah fi iddati talakin, di dalam iddah talak, ghairi bainin, yang selain bain, ala wajhin maksusin, menurut cara yang tertentu, wa kharaja bi talakin, dan keluar dengan talak, wa usyubhati apa wati syubhat, wa diharu dan dihar. Fa inna istibahatal wati, karena sungguhnya dibolehkannya wati bihima di dalam keduanya, syubhat dan wati syubhat dan dihar, ba'da zawalil mani, ialah sesudah hilangnya mani. La tusamma, yang tidak dinamai apa istiwahatul wati, raj'atan kepada rujuk. Wa idza talaqa syakhsun, dan apabila mentalak siapa seseorang imra'atahu kepada istrinya syakhs, wahidatan satu kali, awis nataini atau dua, kalau maka ialah boleh bagi syakhs bi ghairi idniha, tanpa izinnya mar'ah, muraja'atuha, adapun kembali terhadap mar'ah, kembali pada mar'ah, malam tangkodi, selama belum selesai iddatuha apa iddahnya mar'ah, wa tahsulu raja'atu, dan tercapai apa rujuk, minan natiki, dari orang yang berbicara, bi alfadin, dengan beberapa lafaz, minha ialah termasuk alfaz raja'tuki, adapun lafaz raja'tuki, wa ma, dan sesuatu tusarrafu yang ditasrif apa ma minha dari alfaz. Wal asahu, adapun pendapat yang paling sahih ialah anna qaulal murtaji'i, pernyataan suami yang kembali, yang melakukan rujuk dengan ungkapan radatuki linikahi, radatu, aku kembalikan kamu untuk nikahnya aku, wa amsaktu, dan aku kekang kamu, aku mengekang kepadamu, menahan aku kepadamu, alaihi, atas nikahi, sarihani, ialah sarih keduanya fi raj'ati, di dalam raj'ah. Wa anna qaulahu, dan sesungguhnya pernyataan murtaji, tazawwajtuki au nakahtuki, kinayatani, ialah kinayah keduanya. Wa syartul murtaji, adapun syarat murtaji, illam yakun, jikalau tidak ada siapa murtaji, muhriman, ialah sedang ihram, ahliyatun nikahi, ialah punya otoritas untuk nikah, binafsihi, dengan dirinya murtaji. Wa hina idzin, dan ketika itu kata si raja'atus sakrani, maka sah apa rujuknya orang yang mabuk. La raj'atul murtaddi, tidak rujuknya orang murtad, wala raj'atus sabi, dan tidak rujuknya sabi, wal majnuni, dan orang gila. Lianna kullan minhum, karena masing-masing dari mereka ghairu ahli nikah, ialah tidak punya otoritas untuk nikah, binafsihi, dengan diri kullun minas sabi wal majnun wal murtad. Bi khilafi safihi, berbeda dengan safih, wal abdi, dan budak. Faraj'atuhuma, maka adapun rujuknya safi dan abd, sahihatun, ialah sah, min ghairi idnil wali, tanpa izinnya wali, wa sayyidi, dan sayyid. Wa in tawaqqafa ibtida'u nikahihim ala idnil wali wa sayyidi, sekalipun menunggu apa permulaan nikahnya mereka berdua safi dan abd, ala idnil wali, atas izinnya wali, wa sayyidi, dan sayyid. Fa in qadat iddatuha, jika berakhir apa iddahnya, ay raj'iyati, seorang perempuan yang ditolak raj'i, halal, maka halal lahu bagi zauj, ay zaujiha, artinya suaminya perempuan, raj'iyah, nikahuha, apa menikahi raj'iyah, bi'aqdin jadidin, dengan akad yang baru, wa takunu, dan ada siapa zaujah, ma'ahu, ialah bersama dengan zauj, ma'ahu, beserta dengan zauj, ba'dal aqdi, sesudah akad, ialah alama baqiya, atas sesuatu baqiya yang bersisa, apa ma minat talaki, dari tolak. Kalau sudah satu kali, tinggal dua kali. Sawa'un ittasalat, sama saja bersambung apa zauj bi zauji ghairihi, sama saja ittasalat, bersambung siapa zaujah bi zauji ghairihi, dengan suami lainnya zauj, amla, atau tidak. Fa in talaqaha, maka jika menceraikan kepada zaujah zaujuha, siapa suaminya zaujah, salatan, sebanyak 3 kali. In kana, jika ada siapa zauj hurran, ialah orang merdeka, atau kota ini, atau 2 kali cerai. Ingkana, jika ada siapa zauj, abdan, ialah budak, qabla dukhuli, sebelum dukhul, au ba'dahu, atau sesudahnya dukhul, lam tahilla lahu, maka tidak halal siapa zaujah lahu bagi zauj,
illa ba'da wujudi khamsi syara'it, kecuali sesudah adanya 5 syarat. Ahaduha, adapun salah satu dari 5 syarat, inqida'u iddatiha, ialah berakhirnya iddahnya mutallaqah atau mar'ah, minhu ay mutalliki, dari mutallik, orang yang menceraikan. Wasani, adapun yang kedua, tazwijuha, ialah mengawininya mutallaqah bi ghairihi, dengan lainnya mutallik, tazwijan sahihan, dengan perkawinan yang sahih. Wasalisu, adapun yang ketiga, ialah dukhuluhu, menjimaknya ail ghairi biha, terhadap mutallaqah, wa isabatuha, tidak hanya mengawini, tidak hanya mendukhul, tapi juga wa isabatuha, mengena mutallaqah bi an yulija hasyafatahu, dengan gambaran memasukkan siapa orang kepada hasyafahnya orang ghair, ya, bi an yulija, dengan memasukkan siapa ghair hasyafatahu kepada hasyafahnya ghair, au qadraha, atau ukuran hasyafah, min maqtu'iha, dari terputusnya hasyafah, bi kubulil mar'ati, terhadap kubulnya perempuan, la biduburiha, bukan dengan duburnya mar'ah, bi syartil intisyari fi dzakari, dengan persyaratan harus atau intisyar, bi syartil intisyari, dengan harus mateteng zakarnya, apa? Odi itu maksudnya, ya. Tegang, bi syartil intisyari fi zakari, wa kaunil muliji, dan adanya mulij, orang yang memasukkan mimman ialah termasuk orang, yumkinu, yang mungkin, jima'uhu, apa jimaknya man, latiflan, bukan anak kecil, kalau anak-anak tidak bisa. Warabi'u, adapun yang keempat, ialah bainunatuha, tolak bainnya mar'ah, minhu, dari ail ghairi, orang lain. Wal khamisu, adapun yang kelima, inqida'u iddatiha, ialah berakhirnya iddahnya mar'ah, minhu, dari ghair. Ini tolak, jangan main-main dengan tolak ini. Kata Nabi, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, ada 3 perkara yang kalau dilakukan dengan serius jadi, main-main juga jadi. Di antaranya adalah tolak, termasuk juga rujuk, termasuk juga nikah. Nikah kalau dilakukan main-main juga bisa jadi. Maka jangan main-main dengan nikah. Dan abghadul halal ilallah at-talaq, termasuk perkara halal yang dibenci, yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Jangan pernah menceraikan istri, pokoknya 1 kali kawin selamanya, seumur hidup sampai mati. Kecuali istrinya itu tadi, istrinya nusus, istrinya sudah diberi nasihat, masih tetap, sudah pisah tempat tidur masih tetap, bahkan sudah sampai tingkatan dipukul masih tetap, tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya dengan sangat terpaksa itu. Dalam kondisi seperti itu baru tolak itu diperkenankan. Makanya harus hati-hati cari pasangan ini. Kenali lebih dahulu dengan betul-betul, karena pernikahan itu adalah sakral, misapan ghalidha, yang tidak hanya kita pakai untuk kepentingan sesaat, tidak hanya kita pakai untuk kepentingan 1, 2, 3 bulan, 1, 2, 3 tahun, tapi selama-lamanya. Harus selektif di dalam memilih pasangan. Tanya dulu, investigasi ke teman-temannya, interogasi ke tetangga-tetangganya. Jangan asal cantik, pokoknya cantik. Wah. Jangan asal kecantikannya yang didahulukan. Utamakan akhlaknya, agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Makanya cari santri putri. Akhlaknya sudah pasti oke. Banyak di putri. Kalau ada yang mau daftar, tinggal bilang langsung kepada kiai.
Kalau ingin yang senior, ada ustadzah banyak. Senior. Tapi biasanya ini pasangan ideal kakakti. Jadi S1 ingin cari yang masih SMP. Yang S2 atau S3 masih ingin cari yang SMA. Ini ideal ini. Pasti ndak kate masak-masak. Mun bau kan nyamanan saya masak. Mun bau, mun oreng saya maten. Tapi semuanya kembali kepada nasib. Betapapun kita punya idealisme untuk mencari pasangan yang sangat ideal, cantik, kaya, kemudian nasabnya bagus, dan agamanya juga bagus, itu pun juga kadang-kadang kalau tidak ada jodoh, ya maka berakhir dengan perceraian. Saya punya adik sudah 2 kali bercerai. Menurut saya 2 istrinya itu sudah ideal. Istri yang pertama kecantikannya sudah oke. Hartanya bisa dikatakan walaupun tidak sampai kaya, tapi cukup. Yang ketiga, nasabnya juga berasal dari orang-orang yang baik. Agamanya juga bagus, santri, mondok di pesantren. Tapi karena tidak ada jodoh, ada saja penyebab terjadinya perceraian. Firaq. Istri keduanya juga sama seperti itu. Cantik, oke sudah istrinya. Tidak termasuk orang yang miskin, cukup ekonominya. Nasabnya juga bagus, agamanya juga bagus, santri, mondok di pesantren. Tapi juga karena tidak ada jodoh, berakhir dengan perceraian. Itulah nasib jodoh itu. Tidak bisa disangka-sangka. Kadang-kadang walaupun istrinya tidak terlalu cantik atau biasa-biasa saja, hartanya juga termasuk orang miskin misalnya, nasabnya juga pas-pasan, agamanya juga apalagi bukan santri. Kadang-kadang kalau jodoh itu tetap langgeng. Tetap langgeng. Tapi kita harus senantiasa melakukan usaha dan upaya untuk mendapatkan pasangan yang ideal. Perkara tak cudu pasti itu urusan di budi. Mau di budi. Nyari perlu suratin, malah tangalingan boleh masa tadaki bilang di bini. Kalau di bini pas-pasan ini pada serat ini kecap-kecapan. Kadang-kadang sudah punya yang cantik, masih ada lagi yang lain yang lebih cantik. Susahnya di situ memang. Bahkan ada orang yang istrinya sudah sangat cantik tapi ingin yang jelek. Sehingga tidak jarang ada orang kawin lagi, istri mudanya justru jelek. Kecantikannya sangat jauh dengan istri pertamanya, dengan istri tuanya. Itu urusan eber itu sudah. Ibarat kita sudah sering kali makan ayam bakar, setiap hari makan daging, kadang-kadang beda eber sejenis. Sewaktu-waktu ingin makan nasi bubuk, atau nasi jagung, wana marongki, cukup naken dui gereng, ada sambil asirut robusta. Kenapa? Karena sudah sering kali makan daging, sebenarnya makan ayam bakar, pusen dia, terrogasi sabiasa. Sudah sering dengan istri cantiknya, kadang-kadang ingin yang lain. Terus marongki juga kendui kering. Ini harus hati-hati urusan pernikahan ini. Nyari ongko tepat usaha. Selidiki. Itu penting itu. Kalau perlu data-datanya harus lengkap. Jangan sampai ada yang terlewatkan sedikit pun. Masalahnya kalau kita baru mengenal seakan-akan tidak ada kekurangannya. Nanti bila bolong itu mau kekurangannya. Makanya harus dilakukan identifikasi dengan komprehensif, menyeluruh. Semua harus
diidentifikasi. Bagaimana akhlaknya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan tetangga-tetangganya, semuanya itu. Tidak cukup hanya akhlaknya bagus, sudah pokoknya dijamin ini dan itu. Tidak cukup. Mertuanya, calon mertuanya juga harus diidentifikasi. Calon mertuanya juga harus dikorek-korek. Apa kira-kira kelemahan mertuanya, apa ini. Itu semuanya harus. Jangan hanya sebagian, harus menyeluruh. Ini saya memberikan nasihat seperti ini karena sudah pengalaman masalahnya. Pengalaman. Jadi kalau hanya saya menyampaikan informasi yang belum pernah saya alami, barangkali itu hanya omong kosong. Ini soalnya sudah pengalaman. Male tak kasta di budi. Ketika sudah kadung, ya itu ibarat nasi sudah kadung jadi bubur. Tidak boleh kemudian mundur dengan teratur. Ketika sudah kadung dinikahi, sudah jalani. Karena kalau nanti terjadi penyesalan di kemudian hari, berakhir dengan perceraian, itu bisa frustasi. Dan kalau sudah frustasi, lalu merasa pesimis, putus asa, akhirnya tidak kawin-kawin lagi. Ya, khawatir seperti itu. Kalau sudah tidak kawin-kawin lagi, ya nggak punya keturunan, pandek cari tanah itu, cari tanah pandek. Kalau tidak punya keturunan, tidak ada generasinya, tidak ada penerusnya, tidak ada yang mau mendoakan nanti ketika kita sudah mati. Makanya penting ini, akabin ini tujuan, tanah kahutana salu kata Nabi, berkembang biak untuk melahirkan generasi, untuk melahirkan anak. Penting punya anak itu. Di mengkadung akabin pas kita di anak, lalu frustasi, putus asa, stres, akhirnya yang terjadi kemudian adalah trauma selalu. Akhirnya setiap ditawari untuk kawin lagi nggak mau. Hendaklah perempuan sama semuanya kayak begitu. Pasti hendak. Apa begini? Hendak pada lalaknya. Ini kesendahan kasih imitasi daripada yang asli ini. Kesendahan kasih asli. Hanya malam imitasi. Rugi nanti. Kalau sudah tidak mau kepada yang asli, maunya hanya yang imitasi. Tuh, kalakuan percuma ada gunanya. Hampa hidup ini kalau tidak punya anak. Hampa. Mulan di anak lebur. Ini barangkali sebagai acuan karena di antara teman-teman ini mungkin sudah menargetkan tahun depan mau kawin. Bagi yang masih muda-muda, yang perjalanannya masih panjang di pesantren, ya tidak usah terburu-buru lah, gampang. Stoknya masih banyak di Putri. Tidak usah khawatir, nanti daftar melalui saya juga bisa. Ogo-ogo nongko. Karena banyak yang pesan kepada saya, Ustaz, tolong carikan dong. Saya kan tidak tahu saudaranya sampean kayak apa. Sudahlah, terserah Ustaz. Yang penting oke menurut Ustaz juga oke menurut saya. Oh, berat ini. Saya paling berat boleh mencari daftar termasuk orang yang masih kinyis-kinyis. Termasuk orang yang oke. Oh, ini berat karakter ini. Daftar kepada saya. Kadang-kadang saya ajak guyon. Bagaimana kalau saya? Ustaz kan sudah punya istri. Tidak, barangkali hanya menawarkan. Tapi hanya guyon. Kalau saya itu prinsipnya satu orang istri tidak boleh lebih. Monogami, cukup satu, tidak boleh lebih dari satu. Haram bagi saya melakukan poligami. Cukup satu. Cetung boy ini serbuk ngurusi. Apalagi sudah punya anak, aduh ribet. Apalagi lebih dari satu. Mak bisa tanah saya orang-orang kawin lebih dari cetung itu. Mak tak ruwet gitu. Ya bisa kalau kita mau asal-asalan. Pokoklah bibinian, maunya sudah kawin, yang penting bibinian.
Bisa. Itu termasuk laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau mau bertanggung jawab, Masya Allah, satu sudah sangat luar biasa beratnya itu. Kalau tidak mau bertanggung jawab, teka berempat bisa. Kalau tidak mau bertanggung jawab, asal kawin. Tapi kalau lelaki yang bertanggung jawab, satu orang istri saja, itu sudah sangat berat sekali. Belum dengan sibuk ini, sibuk itu. Saya kira ini yang harus kita jadikan sebagai pegangan dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Jangan sampai pernah terjadi perceraian, jangan sampai terjadi firak. Ketika sudah kawin, pertahankan perkawinan itu sehidup semati. Sehidup semati. Mari Odi kan mati biasanya kan. Ya, perkara wafat istrinya cari lagi. Jangan menduda. Nyari boleh. Kalau ditinggal mati maksudnya, bukan ditinggal cerai, ditinggal mati oleh istrinya. Cari lagi. Jangan berdiam diri. Karena sudah kadung sangat cinta kepada istrinya, lalu tidak mau kawin lagi, menduda selama-lamanya, rugi. Masih banyak kok menduda. Karena ada yang seperti itu. Ada tidak mau kawin lagi gara-gara sangat cinta kepada istrinya. Meninggal sudah istrinya. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan menduda, eman-eman kalau menduda. Termasuk istri juga yang ditinggal mati oleh suaminya. Tidak perlulah menurut saya itu menjanda selama-lamanya. Ya kawin lagi, cari lagi. Nanti bagaimana di akhirat itu? Berkumpul dengan suami yang mana kalau suaminya banyak? Ya nanti tinggal pilih mau berkumpul dengan suami yang mana sesuai dengan seleranya. Dari milih itu si kemaan saya kesenangi itu nanti di surga bersama dengan suami yang mana yang paling dicintai. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Ya Allah.